Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsanisha Putri dengan NIM 123230013 dari kelas Kadastar Perpajakan, yang dimana tujuan saya membuat video ini itu adalah memberi edukasi mengenai perpajakan tentang PBB dan pajak reklame. Sekian, terima kasih, dan mari kita tonton video yang udah saya siapkan. Jadi di sini saya bersama saudara Syauki, yang dimana dia juga berasal dari Jambi, tepatnya di Kabupaten Bunga. Nah, di sini saya ingin bertanya sama Syauki mengenai pajak PBBP2 dan pajak reklame. Buat kalau di Kabupaten Bunga sendiri, buat pajak itu gimana ya, Ki? Kan ada dua pertanyaan ya. Kalau untuk pajak yang pertama sendiri kan ada pada pajak P2. Nah, pajak P2 itu ditetapkan di sana itu sebesar 0,2% dari nilai jual kena pajak. Nah, sedangkan untuk pajak berupa lahan produksi dan ternak itu tuh biasanya lebih murah. Di sana tuh tidak sebanyak yang tadi yang 0,2%, itu sekitar cuma 0,1% dia. Terus kalau di sana Syauki sendiri bayar pajak itu kira-kira kisaran berapaan ya, Ki? Bayar pajaknya ya. Iya, PBB-nya berapa kira-kira? Kalau di sana kan ada Seingatnya. tanah dan bangunan dengan NJUP-nya tersendiri ya. Di sini saya membayar itu antara 2 juta sampai dengan 5 juta gitu. Ya ya. Terus kalau buat pajak reklamenya itu sendiri kayak gimana, Ki? Itu di mereka promosinya tuh berapa bulan, berapa hari, berapa tahun gitu? Pajak reklame ya. Kalau untuk pajak reklame sendiri itu belum terlalu tahu juga ya. Cuman kalau dari apa udah nanya orang rumah itu, dia itu paling tinggi gitu. Yang di sana itu ada sebesarnya itu ada 25%. Hmm. Kalau di sana pajak reklamnya rata-rata kayak apa tuh yang dipasang itu? Yang paling yang kebanyakan tuh dipasang itu untuk ini ya, caleg-caleg Oh, partai-partai gitu. partai. Oke, oke. Berarti kalau di sana PBB itu kalau dikenakan pajak berarti 2 jutaan ya? Oke. Oke, cukup ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya bakal ngejelasin ya rentetannya kayak gimana. Jadi kalau buat dari PBB dari tempat saya sendiri, Muara Bulian, itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada rentetannya nih. Dari 15.000 sampai ke 21.000. Terus untuk tanggal pembayarannya juga ada. Terus ada jumlah yang harus dibayarnya 14.858 rupiah, seperti itu. Lalu di sini saya ada surat pernyataan pajak bumi dan bangunan waktu saat pengisian DIM itu ya. Nah, di sini tertera bahwa luas lahan yang dimiliki itu 136 meter persegi dengan NJOP-nya 103.000. Terus buat bangunannya 35 meter persegi dengan harga NJOP-nya 310.000 rupiah. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan bagaimana cara menghitung NJOP dan bagaimana datangnya pajak yang dibayar itu sebesar 14.000 rupiah. Itu bisa teman-teman lihat di sini seperti itu ya teman-teman, bahwa dari luas bangunan itu dikali dengan besaran pajaknya itu didapatkan hasilnya. Lalu dari total hasil tersebut kita tambahkan, didapatkan hasilnya 24 juta ya. Dan kita cari lagi NJOP yang tidak terkena pajak, itu dikenakan 10 juta. Dan nilai yang kena pajak itu dikenakan 14.858.000 rupiah dengan tarif 0,1%. Dan 0,1% itu udah ketetapan dari peraturan
daerah yang ada di tempat saya sendiri, yaitu di Muara Bulian, Batanghari. Dan makanya didapatkanlah kan hasilnya Rp14.858 seperti itu. Lalu di sini ada pajak reklame untuk dari Kabupaten Batanghari sendiri. Itu dilihat ya di Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang pajak reklame. Bahwasanya pajak reklame itu meliputi baliho, spanduk, billboard, dan lain-lain gitu. Nah, untuk tarif pajak yang dikenakan itu sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Dan bisa teman-teman lihat ya, nah itu kita buat permisalan aja nih. Kebetulan rumah saya itu dekat lah dengan kayak spanduk baliho yang gede gitu kan. Nah itu biasanya kalau dipasang itu, misalnya dipasang nih hari ini, mungkin tergantung, kadang ada yang seminggu, sebulan, ada yang kayak setahun itu juga ada. Nah, bagaimana sih cara menghitung pajaknya itu bisa teman-teman lihat ya di sini, bahwa nilai sewa pajak itu ditentukan dari ukuran, jumlah sisi, terus ada indeks lokasi sama tarif dasar sewa reklaminya tersebut. Kita kalikan, didapatkanlah hasil nilai sewanya itu sebesar Rp3.600.000 dengan pajak reklaminya 25%. Nah, Rp3.600.000 dikali dengan 25%, didapatkanlah nilai pajaknya itu sebesar Rp900.000. Makanya dapat kita simpulkan buat PBB P2 di rumah Kecamatan Muara Bulian dengan luas tanahnya sendiri itu 136 meter persegi dengan bangunan 35 meter persegi, itu menghasilkan pajak terutang sebesar Rp14.858 sesuai dengan yang tadi surat yang udah ditunjukkan. Begitu pula dengan pajak reklame yang kalau misalnya semestinya dibayar itu jadi Rp900.000. Begitu. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang daerah Syauqi sendiri, yaitu di Kabupaten Bungo, yang dimana di PBB yang dikeluarkan itu sebesar 2 juta. Bisa jadi 2 juta itu didapatkan dari tarif yang 0,2%. Jadi 0,2% itu dikali dengan NJOP dikurang dengan TKP-nya. Jadi misalnya PBB kita itu 2 juta, itu berarti tanah sama bangunan itu dikenai pajak yang punya NJOP kurang lebih 1 miliar. Jadi kalau misalnya dia nggak lebih dari 1 miliar, dia nggak bakal sebesar itu. Dan di Bungo itu sendiri pajak reklaminya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2012 dengan tarif yang berlaku itu sebesar 25%. Nah, untuk perhitungannya masih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Dan NJOP kalau di Bungo itu sendiri itu dilihat dari lahannya itu di mana, di pinggir jalan kah atau di pelosok kah gitu. Jadi kalau misalnya semakin dia kayak di pinggir jalan utama, NJOP-nya tuh makin mahal. Jadi kisaran 400.000 meter persegi. Kalau misalnya itu buat tanah, kalau buat bangunan itu 2 jutaan. Jadi kalau misalnya kita lakukan perhitungan, PBB yang dibayarkan itu kisarannya 500-an. Jadi dari hasil yang telah saya lakukan itu, ternyata wawancara bersama Syauqi dan analisis yang telah saya lakukan, ternyata buat daerah itu berbeda-beda PBB yang harus dibayarkan, dan juga buat pajak reklame. Seperti itu buat hasil tugas perpajakan pada minggu keempat. Terima kasih.